Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya wasiatkan kepada diri saya sendiri dan kepada para jamaah sekalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan pernah mati kecuali kita selamat. Hadirin, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, di antara nikmat yang harus kita syukuri di Jumat ini adalah diberikannya hidayah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu merespon perintah Allah datang ke masjid ini untuk melaksanakan ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu melaksanakan salat Jumat. Bahkan tak sedikit di antara kita meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan semua kesibukan dunianya hanya untuk mentaati Allah lewat ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, bulan ini sudah masuk Rabiul Awal yang kita kenal bahasa Maduranya disebut dengan bulan Maulud. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah, diberikan kita percaya bahwasanya ada nabi terakhir, yaitu nabi penutup akhir zaman yang mana penyempurna ajaran-ajaran yang lalu. Mulai dari Nabiullah Adam alaihissalam sampai Nabi Nuh, sampai Nabi Ibrahim, kemudian sampai Nabi Isa, sampailah kepada nabi akhir yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tarik ke belakang, dulu Nabi Musa alaihissalam membawa kurang lebihnya banyak mukjizat yang dibawa, tapi tak cukup waktu untuk saya ceritakan beberapa mukjizat yang dibawa untuk mengajak umatnya mengakui bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Tapi saya akan bawakan 3 di antaranya yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Pertama, Allah tanyakan kepada Nabi Musa, diabadikan di Quran surah Taha, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu itu Musa? Dijawab oleh Nabi Musa, qala hiya asai, ini adalah tongkat saya ya Allah, atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami, tongkat ini saya gunakan untuk mengambil pakan bagi kambing saya, waliya fiha ma'aribu ukhra, dan untuk saya bertumpu dan untuk saya gunakan hal-hal yang lain. Kemudian Allah firmankan kepada Musa, wa alqima fi yaminika ya Musa, coba lemparkan tongkat yang di tangan kananmu itu. Dilemparkan oleh Nabi Musa, tiba-tiba berubah menjadi hayyatun tas'a, menjadi ular yang besar. Kata sebagian ulama tafsir, besarnya tongkat yang berubah menjadi ular itu bukan seukuran tongkat hadirin, tapi besarnya mulut bawah ular ini sampai kepada tehelnya istana Fir'aun, mulut atasnya sampai kepada atas atapnya istananya Fir'aun. Besar betul ularnya ini. Setelah berubah menjadi ular, Nabi Musa takut, tapi Allah firmankan, Musa, jangan takut, ambillah, nanti akan saya kembalikan tongkat itu menjadi ular itu menjadi tongkat kembali. Setelah diambil, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala datang perintah, idhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah kepada Fir'aun, innahu tagha, karena dia sudah berlebihan. Dalam bahasa Arab ada tagha, ada bagha. Kalau tagha, sombong karena kekuasaannya.
Kalau bagha, sombong karena hartanya. Kedua makhluk ini ada di zamannya Nabi Musa. Tagha dimiliki oleh Fir'aun laknatullah alaih, bagha dimiliki oleh Qarun laknatullah alaih. Sama-sama hidup dan sama-sama di masanya Nabi Musa alaihissalam. Singkatnya hadirin, Nabi Musa takut dengan Fir'aun laknatullah. Kenapa? Karena Fir'aun adidaya. Fir'aun ini tak terkalahkan. Kenapa kok Fir'aun ngaku Tuhan? Karena selama hidupnya Fir'aun tak pernah sakit. Tidak ada raja yang mampu menaklukkan kerajaannya. Singkatnya hadirin, ternyata dengan kesombongan itu dia mengaku Tuhan. Fir'aun, kamu telah berlebihan. Datanglah Musa dengan berdoa kepada Allah. Rabbisrahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah, lapangkan dada saya ya Allah. Karena takut nanti ketika saya di depan Fir'aun, Fir'aun berkata kasar kepada saya, sehingga saya nanti tidak sabar untuk mendakwahi dia. Wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Lepaskan ikatan lidah saya ya Allah. Saya takut gugup berbicara dengan Fir'aun. Singkatnya berangkatlah Musa alaihissalam bertemu dengan Fir'aun laknatullah alaih. Tongkat dilemparkan menjadi ular. Kemudian tongkat-tongkat para penyihir dilemparkan juga. Tali-tali dilemparkan juga. Berubahlah menjadi ular. Tapi semuanya dimakan oleh ular yang dibawa oleh Musa alaihissalam. Ternyata apa yang terjadi? Semua tukang sihir, ratusan tukang sihir, semuanya bersujud pada waktu itu mengatakan, qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Aku beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa. Kenapa? Karena tongkat yang dibawa oleh Harun dan Musa itu bukan sihir, tapi itu mukjizat. Kenapa hadirin? Karena tukang sihir tahu, tongkat dari penyihir itu tak mampu memakan. Itu hanya bergerak-gerak saja, tak bisa menyakiti. Ternyata tongkatnya Musa berubah menjadi ular betul. Ini bukan sihir, kata mereka. Apa yang terjadi? Fir'aun mengatakan, bagi penyihir yang beriman kepada Musa, potong tangannya, potong kakinya. Yang kanan dipotong tangannya, yang kiri dipotong kakinya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, untuk beriman kepada Allah, itu pasti ada ujiannya. Apa yang terjadi? Apakah goyah imannya para penyihir itu? Tetapi ketika sudah hidayah masuk ke hatinya, tak mampu ancamannya Fir'aun mengubah keimanannya. Yang kedua hadirin, musim kekeringan melanda Mesir yang lama. Banyak yang dilakukan oleh Fir'aun laknatullah alaih. Mulai dari ritual membunuh manusia, melemparkan wanita gadis-gadis ke sungai Nil, tapi tak kunjung ada air yang keluar. Akhirnya turun perintah dari Fir'aun. Bagaimana ini paranormal? Bagaimana dukun-dukun? Agar kita ini maslahat. Kalau kita seperti ini, matilah kita semua di Mesir. Katanya paranormalnya, Fir'aun, semua cara sudah kita lakukan. Cuman satu cara yang masih belum. Apa yang masih belum? Kamu masih belum datang kepada Musa. Katanya Musa itu punya Tuhan yang bisa segalanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Coba datang kepada Musa. Kalau memang Tuhannya Musa itu bisa, maka kita harus mempercayai bahwasanya Tuhannya Musa itu adalah Tuhan yang sebenarnya. Didatangkanlah Musa alaihissalam. Katanya Fir'aun, kalau bisa kau Musa turunkan air hujan, maka kami seluruh penduduk Mesir di antaranya saya akan beriman kepadamu. Ternyata hadirin, Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, turunkanlah air hujan untuk Mesir ya Allah. Fir'aun berjanji dan para kaumnya, apabila telah turun hujan, dia akan beriman kepadamu. Subhanallah. Setelah mendung langsung kemudian hujan deras, sungai Nil tiba-tiba keluar airnya. Apa yang dikatakan Fir'aun laknatullah alaih dengan bala tentaranya? Kayaknya ini memang cuacanya musim hujan. BMKG mengatakan memang saatnya saat ini sudah musim hujan. Kurang ajar betul dia. Baru tadi dia berjanji bahwasanya dia akan beriman kepada Allah. Ternyata dia mengkhianati janjinya. Yang kedua, yang ketiga sekarang hadirin. Setelah Fir'aun sudah kalah berdebat dengan Musa alaihissalam, sudah semua cara dilakukan oleh Fir'aun laknatullah alaih, barulah Fir'aun mengejar Nabi Musa alaihissalam. Singkatnya sampailah di Laut Merah itu. Ditanyakan sama Fir'aun, kurang lebih jaraknya mungkin 100 meter antara Fir'aun dengan Musa alaihissalam. Mana Musa itu? Katanya Fir'aun. Katanya kaumnya, Musa ada di depan. Kaumnya bilang, Musa bagaimana ini? Kalau kita mundur ke belakang, matilah kita oleh Fir'aun. Tapi kalau kita maju ke depan, tenggelamlah kita. Ternyata katanya Musa, saya juga tidak tahu. Nabi Allah tak pernah mengandalkan akalnya dari semua masalahnya.
Jadi bukan langsung tongkatnya pentong akib langsung tertibah, indah Pak. Di hatinya wali-wali Allah hanya Allah saja. Ini saya juga bingung mau kemana. Akhirnya turun perintah dari Allah. Kata ulama tafsir, seandainya Musa langsung lemparkan tongkatnya, maka sungai Nil, Laut Merah tidak akan pernah terbelah. Karena masih belum datang perintah Allah. Sungai Nil, Laut Merah tak pernah tunduk kepada Musa alaihissalam. Laut Merah hanya tunduk ketika Allah memerintahkan kepada Musa alaihissalam. Dipukulkanlah tongkat tersebut. Kemudian terbelahlah air yang tadi. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam pergi melintasi sungai Nil tersebut menuju ke Palestina. Selamatlah Musa alaihissalam bersama para kaumnya. Kemudian Fir'aun tadi tenggelam. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Yunus. Dan kami selamatkan Bani Israel dari musibah tadi, dari lautan tadi. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya wa junuduhu baghyaw wa adwa mengikuti Musa dari belakang hatta idza adrakahul gharaqu, sampai ketika tenggelam mereka, bala tentaranya dan Fir'aun, qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Setelah tenggelam Fir'aun laknatullah alaih, barulah Fir'aun berkata, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Tapi sudah tak bisa, hadirin. Jadi inti dari tadi, Fir'aun sebenarnya dari awal, mulai dari tongkat berubah jadi ular. Fir'aun tahu bahwasanya ini mukjizat. Yang kedua, air tak turun, kemudian turun begitu derasnya. Fir'aun tahu bahwasanya ini mukjizat. Kemudian air yang terbelah di depan matanya Fir'aun laknatullah alaih. Tahu dia, tapi dengan kesombongannya tak mau dia mengakui bahwasanya Musa adalah utusan Allah, disebabkan karena takut jabatannya turun. Maka ternyata setelah tenggelam dia baru mau beriman kepada Allah. Waktu sudah terlambat. Datanglah malaikat Jibril. Sebagian ulama tafsir menafsirkan, datanglah malaikat Jibril membawa tanah liat dari tanah itu. Ditutupkanlah ke mulutnya Fir'aun. Kalau bahasa Maduranya, mun satibah ben baru iman ke Allah dari kelak benda emak. Mukjizat didatangkan ke tak kelem iman. Mak satiban baru iman. Akhirnya Fir'aun mati dalam keadaan durhaka kepada Allah. Lalu kemudian al-ana wa qad asaita qabla wa kunta minal mufsidin. Mun satiban iman kelak ban pakun teti orang yang saya berbuat rusak. Inti dari ini Allah abadikan ayat ini. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Aku selamatkan jasadnya Fir'aun. Dari semua bala tentaranya, hanya Fir'aun yang diselamatkan oleh Allah. Sekarang sudah ada bukti ilmiahnya. Searching di YouTube, ada muminya Fir'aun di Mesir. Abadi sampai sekarang. Sebagai apa? Litakuna liman khalfaka ayah. Sebagai tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang datang setelahnya. Kita tinggal pilih, hadirin. Mau kita mengikuti Musa alaihissalam atau mengikuti Fir'aun laknatullah alaih. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidi wa mawala. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi ala nikmatil iman wal Islam. Ya Allah, terima kasih atas nikmat iman dan Islam yang kau berikan kepada kami. Ya Allah, engkau kirimkan Nabi Musa kepada Bani Israel. Mukjizatnya kelihatan, tongkat berubah jadi ular. Air yang tidak pernah ada kemudian turun hujan, ya Allah. Air laut dibelah dengan tongkatnya. Tapi kebanyakan mereka masih banyak yang tersesat, ya Rabbal Alamin. Tetapi kami yang tidak pernah melihat baginda Nabi Muhammad SAW, bahkan mimpi pun terkadang di antara kami ada yang tidak tahu. Bahkan di antara kami mengaku cinta kepada baginda Rasul, tapi terkadang kami tak sempat untuk membaca pedomannya. Kami terkadang tak mampu sama meniru beliau, ya Allah.
tapi kami diberikan nikmat iman kepadanya. Ya Allah, mohon ya Allah kumpulkan kami bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tak banyak yang kami minta ya Allah, kami mohon bahagiakanlah kami hidup di dunia. Selesaikan semua masalah kami ya Allah. Mudahkan urusan kami ya Allah. Dan bahagiakan kami di dunia. Dan juga selamatkan kami di akhirat. Bahagiakan kami juga di akhirat. Selamatkan kami dari neraka ya Rabbal Alamin. Allahumma ufir lana dhunubana. Di Jumat ini ya Allah, barangkali di antara kami masih ada yang punya dosa yang masih belum Engkau ampuni ya Allah. Mohon ya Allah dengan kasih sayang-Mu, dengan sifat-Mu yang maha pengampun ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah. Bersihkan dosa-dosa kami ya Allah, seperti kami lahir dari perut ibu kami ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al hayata ziyadatan lana min kulli khair. Jika Engkau perkenankan kami untuk melanjutkan kehidupan ya Allah, tambahkan kebaikan di sisa kehidupan kami ya Allah. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Apabila takdir kami sudah dekat, ajal kami sudah dekat ya Allah, mohon putuskan semua amal-amal kejelekan kami ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina intihai ajalina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apabila nanti kami sudah saatnya kembali kepadamu ya Allah, takdirkan yang keluar dari mulut kami ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka karimun mujibud da'awat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.